Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan kita di sini. Puji Tuhan, meskipun kita dalam keadaan ibadah dari rumah, tetapi kita mau tetap mengundang hadirat Tuhan untuk tetap boleh beribadah bersama melalui media sosial ataupun melalui apapun. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita mau tetap menyembah Tuhan, kita tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan berhadirat di mana kita boleh ada. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami mau membawa hati kami mau membawa jiwa kami untuk boleh menyembah, memuji nama Engkau. Layakan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau, dan biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan, dan berhadiratlah di tempat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah, memuji nama Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita mau memujikan pujian, dan Tuhan ingin kita merasakan ketenangan. Di saat suasana seperti ini kita boleh tenang, kita selalu mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, terima kasih Yesus, sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan, sebab kami tenang di dalam-Mu. Kami menyembah Engkau, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih, ucapkan syukur, sebab kami tenang dalam Engkau Tuhan. Layakan kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan, sebab kami merasakan ketenangan ketika kami berada di dekat Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau pujikan pujian ini. Dalam kuasa lingkupiku, dengan sayap-Mu, sebab naungan-Mu Tuhan. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan
Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sebab kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Yesus yang kami sembah dan satu-satunya Tuhan kami. Sebab kami sangat merindukan aliran sungai-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, sebab Engkau Yesus Tuhan kami. Kita memujikan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu
bagiku segalanya. Kau segalanya, bagiku segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan, sebab Engkaulah segalanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak menerima sebagian dari pujian kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat setiap hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hidup kami ya Bapa. Sampai detik hari ini Engkau melawat hidup kami, Engkau menggenggam erat hidup kami ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami terus mengucap syukur buat hidup kami, buat kasih setia Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Sebagian puji-pujian kami ini Tuhan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan, boleh meneguhkan hidup kami, menguatkan hati kami di masa-masa seperti ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita belum bisa bertemu, bersekutu, beribadah di gereja kita, tetapi kita harus tetap bersyukur. Kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Doa kami tetap semangat dalam persekutuan ibadah kita. Dan tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Mazmur 105 ayat yang keempat saja. Mazmur 105 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Apa artinya kita mencari wajah Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan? Jelas wajah Tuhan atau wajah itu langsung menunjuk kepada pribadi yang kita cari, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Dan Alkitab katakan kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kalau kita mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan, sungguh kita akan mendapatkan Tuhan. Mendapatkan pribadinya, jelas kita mendapatkan kehadirannya. Mendapatkan kehadirannya, jelas kita akan menikmati hadirat Tuhan. Waktu kita menikmati hadirat Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Doa kita, pujian, penyembahan kita, ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, termasuk pelayanan kita akan merasa dimampukan, ya, disanggupkan, dikuatkan oleh Tuhan. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, Alkitab katakan, ya, tidak seorang pun mencari Allah. Tidak hanya seorang pun mencari Allah, memang ya manusia berdosa pada dasarnya tidak mampu mencari Tuhan, tidak mampu menggapai Tuhan. Sekalian kalau kita melihat ya, Alkitab katakan seperti di Wahyu pasal 3:20, Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka. Bukan mereka yang mengetuk hatinya Tuhan, bukan. Tuhan yang berinisiatif,
Tuhan yang memulai ya mengetuk pintu hati mereka dan mereka membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, jelas dan pasti diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Jadi ingat, bukan manusia itu yang mengetuk hatinya Tuhan, tapi Tuhan yang mengetuk hatinya manusia. Ya, ingat, bukan Sakyus yang mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mencari Sakyus. Bukan perempuan Samaria, perempuan yang berdosa itu mencari Yesus, tapi Yesus mencari perempuan itu dan mengaruniakan air hidup kepadanya. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan sebab anugerahnya kita pun sudah diselamatkan. Sekalian ingat juga Tuhan berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ingat juga waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, bukan mereka yang mencari Allah datang untuk bertobat, tetapi Allah mencari mereka, manusia yang berdosa itu, dan berkata, di manakah engkau? Di manakah engkau? Sekalian, dan bukan domba-domba yang mencari gembala, tapi gembala itu sudah mencari domba-domba yang tersesat dan akhirnya ditemukan. Bukan dirham itu yang mencari nyonya atau tuan rumahnya, tapi nyonya rumah itu dengan sapunya, dengan pelitanya yang mencari dirham itu sampai diketemukannya. Sekalian, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Ya, kita sungguh luar biasa. Kalau Alkitab katakan kita harus mencari Tuhan. Alkitab katakan sebelum orang itu mengenal Tuhan, pada dasarnya menjadi orang yang berdosa, mereka tidak mampu mencari Tuhan, tidak bisa mencari Tuhan. Tetapi setelah kita dimenangkan, setelah kita diselamatkan, kita baru bisa mencari Tuhan. Mengapa? Kita harus mencari Tuhan dan kita akan mendapatkannya dari yang kita cari itu. Sebab Tuhan sudah menemukan kita terlebih dahulu. Dengan Tuhan menemukan kita terlebih dahulu, kita diselamatkan oleh anugerahnya, baru kita diperintahkan untuk setia dan selalu mencari Tuhan, mencari kekuatannya dan selalu mencari wajahnya. Bagaimana caranya kita mencari pribadi yang luar biasa itu dan mendapatkannya sekalian? Ingat, lewat saat teduh kita, lewat kita belajar menanti-nantikan di semedi kita, di kamar kita, atau di kelompok atau grup persekutuan doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lewat pelayanan kita masing-masing, apalagi yang sudah komitmen melayani Tuhan. Ingat, kita akan mengalami Tuhan yang kita cari itu, kita akan mendapatkan pribadinya, kita akan mendapatkan kehadirannya, bahkan kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa itu. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita harus mencari Tuhan bukan berarti Tuhan sedang hilang dari dunia atau Tuhan sedang bersembunyi ya dari kita. Tidak sekalian, kita harus mencari Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa membangun persekutuan, membangun hubungan lebih intim dan semakin intim lagi kepada Dia yang kita cari itu. Ingat, Tuhan merindukan persekutuan. Tuhan merindukan hadiratnya menguasai hidup kita. Dan ingat, kalau hadiratnya menguasai hidup kita, itu luar biasa buat kita. Betapa indahnya, betapa manisnya kita bersekutu dengan Dia. Ada satu contoh yang luar biasa sekalian dari 2 Tawarik. Dari 2 Tawarik, haleluya. Pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Haleluya. Dua Tawarik pasal 26 ayat yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita melihat di sini seorang raja yang namanya Uzia. Uzia itu anaknya Amasya. Amasya adalah seorang raja yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan.
Anaknya juga seorang raja yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan sangat kusuk. Dan apa yang dihasilkan dari seorang raja yang mencari Tuhan ini? Kita melihat Uzia itu memerintah sebagai raja di Israel selama 52 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat panjang, 52 tahun. Dan 52 tahun juga dia terus belajar dan terus mencari Tuhan Allahnya. Kita melihat Alkitab katakan sehingga ia berhasil dalam segala usahanya. Berhasil dalam segala usahanya. Dia seorang raja, ya. Saya percaya rakyatnya begitu sejahtera dan makmur. Dan saya percaya dikatakan berhasil dalam segala usahanya itu ya berhasil di dalam pemerintahannya. Dan rakyat betul-betul menikmati keberhasilan seorang raja ini sekalian. Ya tentunya berhasil di berbagai bidang, di semua aspek kehidupan, di negeri itu waktu itu. Dan kita boleh melihat luar biasa. Dampak dari orang-orang yang setia mencari Tuhan, hasilnya itu sungguh sangat luar biasa. Itu sebabnya mari, yang pada dasarnya kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak bisa mencari Tuhan. Tetapi karena kita sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Tuhan, baru kita bisa mencari Tuhan. Ya, diperintahkan mencari Tuhan dan hasilnya itu luar biasa. Sekalian Mazmur 69 ayat yang ke-30 demikian bunyinya. Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sekalian orang yang mencari Tuhan itu hatinya hidup, hidupnya sangat bergairah, merasa senang, bergirang dan bersukacita dan sangat bergembira. Kalau kita melihat Mazmur pasal 70 ayat yang ke-5 sekali, demikian bunyinya, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Ingat sekalian, kalau kita belajar seperti mereka yang adalah orang-orang yang setia mencari Tuhan, mari kita pun juga akan setia dan akan semakin sungguh-sungguh dalam kita mencari Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa selama kita hidup di dunia gumular ini, setelah kita ditemukan oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, jangan sia-siakan. Mari hidup dengan mencari Tuhan. Dan saya percaya hadiratnya akan sangat menguatkan kita. Lah kita melihat tadi seorang Raja Uzia bisa berhasil dalam segala usahanya. Ya kalau Tuhan yang ia sudah cari dan mendapatkan Tuhan di pihaknya, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan tidak bisa untuk membuat Uzia berhasil. Dan kalau Tuhan sudah di pihaknya bersama dengan dia, apa sulitnya bagi Tuhan untuk selalu menolong orang itu, raja itu, bahkan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, karena kita menjadi orang-orang yang setia mencari Dia, apa sulitnya bagi Tuhan untuk membuat kita berhasil? Dan apa sulitnya bagi Tuhan bertindak untuk kita? Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan lewat persekutuan doa kita, saat teduh kita, jam-jam pribadi kita berdoa, ya dalam pujian penyembahan kita, ya dalam membaca firman Tuhan, pelayanan kita, mari punya hati yang terus mencari dan merindu mendapatkan Tuhan, hadiratnya, kemampuan, kesanggupannya. Sekalian Alkitab katakan tadi, orang mencari Tuhan hatinya itu hidup, artinya akan bergairah, tetap semangat dan terus semangat dan senang, selalu senang, gembira dan bersukacita. Dan Alkitab katakan hati yang bersukacita, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, membuat tubuh ini sehat. Karena apa? Dengan hati yang gembira, satu, imun tubuh kita itu meningkat. Nomor 2, hormon endorfin kita yang ada pada tubuh kita itu terlepas. Sehingga kita tidak akan stres, tetapi kita akan terus semangat di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang pada Tuhan untuk berdoa.
Segala puji hanya bagi Engkau, Bapa kami di surga. Kami sangat bersyukur hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Hamba sekarang berhenti. Mari firman Tuhan sudah mereka dengar kali ini Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan firman yang adalah firman yang jadi rema itu. Dan kami merindu Roh Kudus akan mengerjakan firman itu di dalam diri mereka masing-masing yang sudah mendengarkannya. Mari tolong Tuhan hati kami semua, beri pada kami kesanggupan, kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan untuk mendapatkan Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Kami sangat yakin bahwa rahmat-Mu sungguh cukup dan segala-galanya bagi kami yang sudah mendengar firman Tuhan kali ini. Engkau melihat segala kebutuhan hidup kami, persoalan dan masa hidup kami yang hari ini Tuhan tahu yang mereka bawa kepada Tuhan. Tuhan mari berkati dan berkati mereka di masa pandemi yang masih berlanjut ini. Tuhan kapan akan berhenti dan lalu kami tidak akan pernah mengerti. Tetapi selama ini Tuhan tolonglah kami, kasihanilah kami, lindungilah kami dari segala yang jahat. Sebentar kami akan berhenti dan beraktivitas ke pekerjaan yang masing-masing. Kami percaya siang hari ini biarlah berkat dan rahmat dan anugerah, cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dan berkat sepenuh yang limpah di dalam nama Yesus turun atas kita semua, menyertai kita semua siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.